Bab 907, Segel. Tamparan Herman diarahkan langsung ke kepala Dave. Jelas dia bermaksud membunuhnya dalam satu pukulan. Berisik! Sudut mulut Dave terangkat, lalu tubuhnya berputar, dan dia juga mengangkat tangannya. Plak! Setelah suara teredam, Herman merasakan sebuah kekuatan yang besar menghantam ke arahnya, dan tubuhnya terbang ke belakang, seluruh lengannya samar-samar, merasakan nyeri akibat pukulan itu. Ini. Herman menatap Dave dengan kaget. Dia tidak mengerti. Seseorang yang berada di puncak ranah Grandmaster, seperti Dave, bisa membuat dirinya, yang sudah mencapai ranah Great Grandmaster, terhempas? Siapa kamu sebenarnya? Raut wajah Herman terlihat menjadi kaku saat bertanya. Sejak dulu namaku tidak pernah berubah, saya adalah Dave. Dave berkata sambil tersenyum. Dave, kamu adalah Dave? Herman membelalak, dan wajahnya tampak penuh dengan keterkejutan. Dave baru-baru ini dianggap sebagai selebriti di dunia bela diri. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya, aliansi seni bela diri dan keluarga King, semuanya membantu Dave angkat bicara. Ini adalah hal yang jarang terjadi di dunia bela diri. Kamu juga mengenalku? Melihat ekspresi Herman, Dave bertanya padanya. Dapat membuat aliansi seni bela diri dan keluarga King melindungimu. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan. Kejadian hari ini hanya sebuah kesalahpahaman. Jika ada kesempatan, saya ingin mengundangmu untuk menjadi tamu keluarga Umar. Herman berkata, lalu melambaikan tangannya. Dalam sekejap 7 bola kristal itu kembali ke tangannya, dan dia berbalik pergi. Setelah Herman pergi, Marco menatap Dave dan berkata, Tuan Dave, apakah benar-benar ada sebuah makam kuno di sini? Saya juga tidak tahu. Hanya saja Hawaiian tidak berhenti muncul dari bawah tanah. Seharusnya ada sebuah makam di bawah. Namun Hawaiian tidak terlalu kuat, jadi saya juga tidak bisa memastikan. Saya akan memeriksanya terlebih dulu. Setelah selesai bicara, Dave memejamkan matanya sedikit dan mulai berjalan dengan mata terpejam, mengikuti posisi Bagua 5 elemen. Saat Dave berjalan melewati, terdapat jejak yang dalam membekas di tanah membentuk pola Bagua. Dave berdiri di tengah-tengah Bagua. Cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, lalu tangannya juga tidak berhenti mengeluarkan cahaya keemasan dan mendarat di sekitar Bagua. Setelah terdengar suara dengungan, seluruh bukit tampak berguncang, namun kembali menjadi tenang dengan cepat. Cahaya keemasan di sekitar Bagua juga mulai menghilang, sementara Bagua yang ada di atas tanah juga menjadi semakin redup, hingga akhirnya tidak dapat terlihat. Tuan Dave, bagaimana? Marco bergegas menghampiri dan bertanya. Keringat dingin keluar dari dahi Dave, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Memang benar ada sebuah makam kuno di sini, dan juga merupakan makam kaisar. Hanya saja, ada formasi sihir yang terpasang di makam kaisar ini. Jadi saya tidak bisa memeriksa keadaan di dalamnya, tapi pasti ada benda pusaka di dalamnya. Makam kaisar? Marco tampak bingung. Bukankah makam kekaisaran itu sudah digali dari samping? Bagaimana bisa masih ada sebuah makam kaisar di sini, lantas tidak ada yang menyadarinya setelah bertahun-tahun? Bukankah sudah saya katakan ada formasi sihir yang terpasang di makam kaisar ini? Sama sekali tidak bisa ditemukan dari luar. Kalau bukan karena formasi sihir ini sudah tua, dan keefektifannya sudah melemah serta memancarkan Hawaiian yang samar-samar, sepertinya tidak akan ada yang bisa menemukannya. Tampaknya Herman juga sudah merasakan Hawaiian yang muncul di tempat ini, jadi dia menggunakan formasi 7 bintang untuk memeriksanya. Dave menjelaskan, lalu apa yang harus kita lakukan? Menggalinya? Marco bertanya dengan penuh semangat. Kalau benar ada makam kaisar di sini, maka pasti ada harta karun. Mungkin di dalamnya ada sesuatu yang bisa membantu kultivasinya. Tidak boleh digali. Dave menggelengkan kepalanya, kompetisi akan segera dimulai. Dave tidak punya waktu untuk menggali. Apalagi jika digali secara besar-besaran, keluarga bela diri lainnya pasti akan mengetahuinya. Orang-orang itu, mana mungkin membiarkan Dave menggali begitu saja? Tuan Dave, kalau kita tidak menggalinya, maka keluarga Umar sepertinya tidak akan melepaskan tempat ini. Begitu saja, pada saatnya, jika keluarga Umar yang bertindak terlebih dulu, kita tidak akan mendapatkan apapun. Marco berkata dengan cemas. Bab 908. Terbunuh karena terluka. Jangan khawatir, Herman seharusnya tidak berani memastikan ada sebuah makam kuno di sini. Saya akan menggunakan formasi untuk menyegelnya sementara waktu.
agar mereka tidak bisa memeriksanya, lalu kita akan membuat rencana nanti. Setelah Dave berkata, dia membalik sepasang telapak tangannya dan sebuah nyala api berwarna biru muncul di telapak tangannya. Dave lalu menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna biru itu melesat ke sekelilingnya. Saat mendarat di tanah, api itu langsung masuk ke dalam tanah. Melihat teknik Dave yang begitu luar biasa, Marco merasa iri dan kagum di saat bersamaan. Dia tidak tahu berapa tahun berapa bulan yang dia perlukan untuk bisa menjadi sehebat Dave. Masa hari ini jangan kalian beritahukan kepada siapapun. Dave berpesan kepada Marco dan Helen. Tuan Dave, jangan khawatir. Marco menganggukkan kepalanya. Jika orang lain tahu tentang makam kekaisaran ini, maka mereka akan berjuang mati-matian untuk menggalinya. Menghadapi keuntungan besar seperti ini, banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya. Tidak lama setelah Dave membawa Marco dan yang lainnya pergi, Marco diam-diam datang kemari. Dia menggunakan formasi 7 bintang dan melacak seluruh bukit selama beberapa jam, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Lantas perasaanku salah? Herman tampak bingung dan akhirnya pergi. Toko, beberapa hari kemudian, kompetisi internasional pun berlangsung. Para ahli bela diri dari 5 negara berkumpul di Arunika. 5 negara ini meliputi negara Kree, negara Solowa, negara Partan, negara Yomadi, dan negara Timta. Kompetisi internasional kali ini menarik perhatian banyak klan dan keluarga di dunia bela diri. Karena kali ini, negara Partan mengikut sertakan seorang ahli pedang, Ichiro Watanabe. Para ahli bela diri di Arunika sangat akrab dengan master pedang Ichiro Watanabe ini. 6 tahun yang lalu, dalam sebuah kompetisi internasional, Ichiro Watanabe menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk mengalahkan 5 orang dari Arunika secara beruntun. 3 di antaranya meninggal karena cedera mereka yang tidak bisa disembuhkan, dan kompetisi itu menjadi aib bagi rakyat Arunika. Ichiro Watanabe juga mempermalukan komunitas bela diri Arunika saat di atas arena kompetisi. Ini membuat komunitas bela diri Arunika sangat marah, dan banyak yang mulai merencanakan untuk mencegat dan membunuh Ichiro Watanabe dalam perjalanan pulang ke negara asalnya. Hanya saja para petinggi turun tangan dan menghentikan hal ini. Dalam dunia bela diri, banyak sekali orang-orang yang benar-benar memiliki kekuatan dan menyembunyikan diri. Hanya saja, orang-orang ini tidak akan memilih untuk bergabung dengan pemerintahan ataupun bertarung dalam kompetisi. Hal ini membuat Ichiro Watanabe benar-benar mengira Arunika tidak memiliki ahli di dalam komunitas bela dirinya dan mengintimidasi mereka. Setelah saat itu, Ichiro Watanabe tidak pernah kembali ke Arunika dan tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi. Rumor mengatakan dia mengasingkan diri untuk berlatih. Dan kali ini Ichiro Watanabe datang lagi ke Arunika. Ini membuat banyak klan dan keluarga bela diri seketika merasa tertarik. Mereka berniat untuk datang dan menonton kompetisi ini. Di sisi lain, banyak orang juga ingin melihat siapa sebenarnya Dave, yang bisa membuat aliansi seni bela diri dan keluarga King bersama-sama melindunginya. Aula Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama. Pada saat ini, semua orang di Majelis Perlindungan Hukum sedang berkumpul dan raut wajah Eddie terlihat kaku. Kali ini, Ichiro Watanabe itu benar-benar kembali lagi, dan dengar-dengar setelah mengasingkan diri kali ini, kekuatannya bertambah pesat. Sekarang tidak ada satu orang pun yang tahu ranah yang sudah dicapai oleh Ichiro Watanabe. Saya takut, Tuan Dave. Eddie takut? Dave bukanlah lawan dari Ichiro Watanabe. Jika Dave benar-benar bukan lawan dari Ichiro Watanabe, maka Dave berada dalam bahaya. Ichiro Watanabe ini sering sekali membunuh lawannya saat bertarung. Hanya saja, aturan di atas arena, mereka semua sudah mendaftar untuk bertarung hidup atau mati. Walau membunuh lawannya, tidak akan mendapat hukuman karena pedang tidak memiliki mata. Namun, banyak peserta yang tidak akan melakukan sampai titik itu, karena mereka tidak memiliki dendam satu sama lain. Untuk apa membunuh orang dan menambah masalah untuk diri sendiri? Tapi tidak dengan Ichiro Watanabe ini, mereka yang bertarung melawannya harus terbunuh karena terluka, dan lukanya haruslah luka parah. Bab 909. Putri. Ketua Majelis Eddie, lalu apa yang harus kita lakukan? Kompetisi tim kali ini, kalau Tuan Dave benar-benar tidak bisa mengalahkan Ichiro Watanabe, maka saat kompetisi tim, kami takut. Albert tidak melanjutkannya, tapi semua orang tahu apa yang ingin dia katakan. Jika Dave tidak bisa mengalahkan Ichiro Watanabe, maka saat kompetisi tim, Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama tidak memiliki sosok yang bisa diandalkan,
dan pada saat itu, tiba mereka akan terluka berat atau mati. Ichiro Watanabe ini benar-benar sangat kejam. Ada orang-orang dari Arunika. Ini juga alasan mengapa komunitas bela diri Arunika sangat marah atas apa yang terjadi di kompetisi 6 tahun lalu. Banyak orang yang bahkan berniat untuk membunuh Ichiro Watanabe. Eddie berada di posisi yang sulit saat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jika dia harus mempertaruhkan nyawa seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum untuk bertaruh Dave bisa menang, Eddie tidak punya keberanian untuk melakukannya. Namun jika dia menyerah sekarang dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi, maka dia dan seluruh Majelis Perlindungan Hukum Kotagama sepertinya akan menjadi bahan lelucon. Mungkin ke depannya tidak akan ada lagi Departemen Majelis Perlindungan Hukum ini, Perlindungan Hukum. Ketua Majelis Eddie, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk bertarung. Walau harus mati, saya tidak akan membiarkan Ichiro Watanabe pergi dalam keadaan hidup. Saat ini, Dave berjalan masuk dari luar. Tuan Dave, Eddie bergegas menghampirinya. Ichiro Watanabe itu sudah mencapai ranah Great Grandmaster. 6 tahun lalu, saat itu, 5 Great Grandmaster. Kami bertarung berturut-turut dengannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, apalagi kali ini. Ichiro Watanabe baru saja keluar dari pengasingan. Kekuatannya pasti sudah bertambah pesat. Ketua Majelis Eddie, kalau kamu mempercayaiku, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Setelah selesai bicara, Dave berkata pada seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum, apakah kalian percaya padaku, Dave? Kalau percaya, maka ikutlah ke kompetisi bersamaku dan balaskan rasa malu kalian. Wah, semua anggota Majelis Perlindungan Hukum berdiri dan berkata dengan tatapan tegas, kami percaya pada instruktur Dave. Kami bersedia ikut dengan instruktur Dave dan membalaskan rasa malu ini. Seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum berkata dengan bersemangat. Melihat para anggota Majelis Perlindungan Hukum begitu bersemangat, Dave dan Eddie bertukar pandang dan tersenyum. Kompetisi ini tidak hanya tentang kekuatan, ada juga semangat dan kemauan. Penambahan kompetisi tim yang mendadak ini juga merupakan usulan dari negara Partan. Mereka berpikir bahwa kekuatan Majelis Perlindungan Hukum Arunika secara keseluruhan sangat rendah. Jadi mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Majelis Perlindungan Hukum tidak bisa bangkit lagi. Sekarang jelas, sudah tidak mungkin lagi untuk meningkatkan kekuatan para anggota. Hanya bisa satu cara, yaitu meningkatkan motivasi para anggota. Dave beserta seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum berangkat menuju ke lokasi kompetisi. Saat ini, arena kompetisi di pinggiran Kotagama sudah dipenuhi oleh puluhan ribu orang datang kemari untuk menonton kompetisi internasional kali ini. Banyak orang yang datang karena Ichiro Watanabe dan Dave. Banyak juga yang datang untuk belajar, karena jarang sekali ada kompetisi internasional seperti ini. Dave tiba bersama anggotanya dan menemukan kalau tim dari negara lainnya sudah tiba dan duduk bergantian di bangku di bawah ring. Sebagai ketua Majelis Perlindungan Hukum, Eddie mengambil tempat duduk untuk dirinya dan Dave berdiri di belakang Eddie. Sedangkan di sebelah kiri Eddie adalah seorang gadis pirang yang mengenakan gaun indah, sementara di belakang gadis itu ada seorang pria bertubuh kekar dengan tinggi 2 meter dan otot yang menonjol. Dave tahu, ini adalah tim dari negara Kree, tapi dia tidak tahu mengapa seorang gadis kecil seperti itu yang memimpin tim. Di saat Dave sedang menilai gadis itu menoleh dan menatap Dave. Halo, nama saya Anna. Gadis itu menyapa Dave dengan bahasa Arunika yang fasih. Dave menatap Eddie. Dia tidak tahu apakah dia boleh bertegur sapa dengan orang lain di situasi seperti ini. Tuan Dave, ini adalah Putri Anna, putri dari Pangeran Royce. Kali ini dia datang untuk menggantikan ayahnya. Eddie menjelaskan pada Dave, halo, nama saya Dave. Dave tersenyum dan menyapa Anna. Bab 910. Undian. Hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster, juga berani ikut kompetisi. Saya tidak tahu harus mengagumi keberanianmu atau memperingatkanmu. Anna menatap Dave dan menggelengkan kepalanya, lalu menoleh pada pria kekar di belakangnya dan berkata, Audrey, nanti jika kamu bertemu dengan Dave di atas arena, maka biarkan dia melakukan beberapa jurus. Intinya saya tidak ingin ada kecelakaan yang melukai orang. Perlu diingat, negara Kree dan Arunika adalah negara tetangga yang bersahabat. Putri Anna tenang saja. Jika saya bertemu dengan monyet kurus dari Arunika ini, saya tidak akan menyerang sama sekali. Audrey berkata dengan wajah jijik. Jaga bicaramu.
Putri Anna berteriak ringan pada Audrey. Audrey tidak berbicara lagi, hanya saja tatapan matanya masih tersirat rasa jijik, karena dia meremehkan Dave yang jauh lebih pendek daripada dia. Dave tidak memperdulikannya, memiliki kekuatan, atau tidak bisa dibuktikan dengan bertarung langsung di atas arena. Tidak ada gunanya adu mulut. Saat ini, Dave merasakan gelombang kesadaran spiritual yang tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan Dave langsung melihat ke arah asal kesadaran spiritual ini. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria yang mengenakan kimono dan memegang pedang panjang di tangannya, yang sedang menatap erat pada dirinya. Tuan Dave, itu adalah Ichiro Watanabe yang dikenal sebagai pendekar pedang dari negara Partan. Eddie memperkenalkan kepada Dave. Ichiro Watanabe menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki Dave sejenak, lalu menarik kembali kesadaran spiritualnya. Tatapan matanya begitu acuh tak acuh. Mungkin dia merasakan kekuatan Dave yang hanya sebatas kekuatan Grandmaster dan kehilangan minatnya dalam sekejap. Audrey, kalau kamu berhadapan dengan Ichiro Watanabe, itu apakah kamu memiliki peluang untuk menang? Anna menoleh dan bertanya pada Audrey. Putri Anna, Ichiro Watanabe ini mengandalkan kuda-kuda dan kemampuan pedangnya. Saat ini tubuhku hampir kebal terhadap pedang dan tombak. Ichiro Watanabe pasti akan kalah jika berhadapan denganku. Audrey berkata dengan sangat bangga. Baguslah kalau begitu, Putri Anna mengangguk. Tidak lama kemudian, seorang pembawa acara yang mengenakan setelan bela diri dan memegang mikrofon berjalan masuk ke atas arena. Hadirin sekalian, hari ini adalah kompetisi internasional yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Tujuan dari turnamen ini adalah untuk memungkinkan negara-negara bertukar pengalaman dalam bela diri. Intinya adalah, sebaiknya tidak ada orang yang terluka. Selain itu, atas saran dari tim perwakilan negara Partan, kami menambahkan kompetisi tim untuk kompetisi tahun ini. Aturan dalam kompetisi tim sangat sederhana, yaitu kami akan menempatkan anggota tim ke sebuah pulau kecil, dan kami akan meletakkan sebuah mutiara malam di pulau itu, dan tim yang pertama kali mendapatkan mutiara malam itu, dan kembali dengan selamat akan menjadi pemenangnya. Tim lain boleh merebut mutiara malam. Tidak ada aturan yang mengikat, tidak peduli bagaimana cara mendapatkan mutiara malam, selama bisa membawa kembali mutiara malam, maka akan dianggap sebagai pemenang. Namun, kita harus mementingkan persahabatan terlebih dahulu. Kompetisi adalah hal nomor 2, sebaiknya menghindari situasi yang menimbulkan cedera dan pembunuhan yang disengaja, itu adalah tindakan yang tercela. Saat pembawa acara selesai bicara, seluruh orang yang berada di lokasi seketika menjadi kaget dan terkejut. Penambahan kompetisi tim yang mendadak serta aturan kompetisi yang seperti ini, walau diminta untuk tidak melakukan pembunuhan yang disengaja, tapi proses dari kompetisi tim itu sendiri jelas dirancang untuk memungkinkan para tim saling membunuh. Dan itu juga merupakan usulan dari negara Partan. Jelas orang-orang dari negara Partan ini sudah merencanakan hal ini. Dengan Ichiro Watanabe yang memimpin tim kali ini, sepertinya mereka ingin membunuh semua orang dari tim lain. Setelah ini, perwakilan dari masing-masing negara diharapkan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan undian, lalu pertandingan akan ditentukan dari hasil undian. Setelah pembawa acara selesai bicara, masing-masing perwakilan naik ke atas panggung. Dave dan Audrey naik ke atas panggung bersamaan. Sosok kedua orang itu jelas sangat berbeda, dan dalam sekejap membuat banyak penonton di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu adalah Dave ya, sepertinya terlihat biasa saja. Hanya seorang orang biasa seperti ini, bagaimana dia bisa membuat aliansi seni bela diri dan keluarga King melindungi dirinya? Orang ini terlihat hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster. Mengapa dia memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung? Banyak orang yang mulai berdiskusi tentang Dave, dan banyak yang mulai tertarik dengan Dave.